Yang nomor 1 itu persatuan dan kesatuan ada di halaman 143. Kalian jelaskan persatuan apa, kesatuan apa. Lalu yang nomor 2, dasar hukumnya. Kalau tadi pengertiannya, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada di 143, 144. Lalu dasar hukumnya itu pasal 1 ayat 1, lalu pembukaan alinea 4, dan Pancasila sila ketiga. Itu dasar hukumnya untuk soal nomor 2. Lalu nomor 3 ini hasil perwujudan. Perwujudan persatuan dan kesatuan ada di 144. Kan di situ ada 8 ya. 1 sampai 8 ya. Kalian pelajari 3 saja. Lalu nomor 4 ini kan di tabel banyak ya perlawanan rakyat, baik itu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, kayak gitu ya. Kalian pilih salah satu. Terserah kalian mau menjelaskan yang mana, silakan. Lalu nomor 5 silakan buka halaman 148 tentang Budi Utomo. Tentang Budi Utomo kalian jelasin tanggal, bulan, tahun berdirinya, siapa pendirinya, siapa ketuanya, tujuannya apa. Karena kan pendiri sama pendiri sama ketuanya beda. Kalau pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, kalau ketuanya adalah Supomo. Lanjut nomor 6 yaitu tentang Kongres Pemuda 1 dan 2 yang perlu kalian pelajari tanggalnya saja. Tanggal pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2. Halaman 149 150. 30 April sampai 2 Mei 1926 Kongres Pemuda 1, 27 sampai 28 Oktober 1928 itu Kongres Pemuda 2. Cuma tanggalnya aja. Lalu nomor 7 ini aspek proklamasi. Di buku kan ada aspek hukum, ada historis, sosiologis, kultural, politis, sama spiritual. Kalian boleh pilih salah satu dari aspek tersebut. Ya, boleh pilih salah satu dari aspek tersebut dan kalian jelaskan. Aspek-aspek ada di halaman berapa 153 coba? 154. Betul, di situ ya. Kalian boleh jelasin salah satu saja. Gak usah semuanya. Lalu nomor 8, asas otonomi daerah, silakan buka 158 yang ada di kotak di tabel. Cakrawala kewarganegaraan, di situ disebutkan asas-asas otonomi daerah. Garis bawahi dan tandai itu untuk soal nomor 8. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Disebutkan saja, nggak usah dijelaskan. Nomor 9 ya. Nomor 9, ini kalian nanti menyebutkan pasal dan ayat. Tapi tenang, bukan isinya ya. Bukan isinya, kalian cukup nyebutin pasal sama ayatnya aja. Misalnya gimana? Pasal 18 ayat 1 sampai 7. Pasal 18A 1 dan 2. Pasal 18B ayat 1 dan 2. Udah kalau gitu kayak doang. gitu contoh Ya. Kalian cukup 159 ya? Iya, 158, 159 cukup kalian nanti jawabnya 18 1 sampai 7, pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Ya, kayak gitu aja. Terakhir, dari civics, yaitu ciri kearifan lokal menurut Saragi. Ada di halaman 162. Dari civics ada yang mau ditanyakan? Itu tadi disebutin semuanya Miss yang tadi Saragi itu. 3. Oh, 3. 3 saja. Yang Saragi 3 saja. Lanjut ya, silakan buka buku sosenya, siapkan. Sose buka bab 6, pertama di situ ada arkaikum. Silakan kalian buka yang tabel, ada arkaikum. Ada 4 ya, paleozoikum, yang meso, neo, halaman 215. Ya, Miss, itu kenapa arkaikum ada paleozoikum? Ya, kalian cukup pelajari ciri-cirinya saja. Yang arkaikum ya? Ciri dari arkaikum. Yang kedua, kalian jelaskan tentang Pithecanthropus erectus halaman 216. Pithecanthropus erectus, kalian jelaskan di mana ditemukannya, kapan, dan siapa penemunya.
itu juga nggak apa-apa. Misalkan gini, ditemukan tahun 1890 di desa Trinil pinggir Sungai Bengawan Solo oleh Eugene Du Bois, itu juga nggak apa-apa. Lalu nomor tiga adalah hasil budaya zaman batu besar. 223 hasil kebudayaan zaman batu besar, berarti batu yang besar-besar ya, megalitikum. Apa aja contohnya? Menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, kubur batu, punden berundak, sama arca batu. Tapi kalian cukup jawab 5 saja. Yang berikutnya adalah kerajaan Hindu-Buddha nomor 4. Kalian cukup sebutkan kerajaannya aja. Ada kerajaan apa aja itu Hindu-Buddha. 5 ya. Kerajaan Hindu-Buddha 5. Lanjut nomor 5, aspek ekonomi kerajaan Mataram kuno. Aspek ekonomi buka 234. Mataram kuno kalian jelaskan aktivitas manusianya atau masyarakatnya itu sebagai apa. Misalnya bertani, berternak, membuat kerajinan rumah tangga. Lalu Mataram kuno juga kalian masukkan nanti di Yuti, itu kerajaan yang menerapkan pajak bagi warganya. Jadi dia satu-satunya kerajaan yang menerapkan pajak bagi warganya. Terus dia sama kerajaan Singosari, karena sama-sama di ini ya, sama-sama di daerah Jawa, mereka menggunakan hari pasaran berdasarkan penanggalan Jawa. Misalnya Legi, Wage, Paing, Pon, Kliwon, kayak gitu. Yang ini Jawa ya. Lalu lanjut 6, Candi Buddha di Indonesia. Karena kan ada candi Hindu sama candi Buddha. Kalau candi Hindu dan Buddha kan mereka terbagi menjadi ini ya. Terbagi menjadi 3 bagian, kepala, badan, sama kaki. Kalau di Hindu namanya ini nih Burloka, badannya Burvaloka, kakinya Svarloka. Kalau dalam Buddha ada Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Seperti itu. Nah, kalian cukup jawab candi-candi Buddha saja 5. Tandain halaman 244. Candi Buddha, Candi Borobudur, nih Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Pawon. Tandain ya. Semuanya sebutkan tuh candi Buddha. Dan Buddha James. Oke, yang berikut. Lalu nomor 7 ini teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori ya. Teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Kalian boleh pilih salah satu dari teori tersebut dan jelaskan. Nah, sekarang nomor 8. Tadi kerajaan Hindu-Buddha, sekarang kita bahas tentang kerajaan Islam. Kerajaan Islam ada di halaman 254. Sama ya, tadi menyebutkan 5, kerajaan Islam juga kalian sebutkan 5. Lalu yang berikutnya, nomor 9, aspek ekonomi kerajaan Samudra Pasai dan Makassar, buka 251-252. Nomor 9, 251-252. Kalian nanti jelaskan, aspek ekonomi Samudra Pasai apa? Oh, merupakan kerajaan maritim yang memiliki armada yang tangguh, yang kuat. Lalu perdagangan ya, komoditas atau komoditi perdagangannya apa? Itu Samudra Pasai. Lalu kerajaan Makassar, mereka apa aktivitas ininya, perdagangan atau aktivitas ekonominya? Oh, mereka berdagang nih, berdagang. Terus apalagi kayak gitu ya kan. Cukup jelasin Samudra Pasai dan Makassar saja. Ada di halaman 251 dan 252. Yang terakhir adalah pengaruh di dalam aspek pendidikan bagi Indonesia setelah masuk ke Islam. Jadi ketika Islam masuk ke Indonesia, apa sih pengaruhnya buat pendidikan di Indonesia? Nah, jawabannya apa? Munculnya berbagai jenis pesantren di Indonesia dan memiliki 2 metode pengajaran yaitu Sorogan dan Bandongan atau Weton. Dah.